pertama, ini penting untuk saksi soal tahapan, bahwa insya tanggal 8, mulai tanggal 8-nya, kita sudah menyerahkan C pemberitahuan kepada pemilih. Kalau A pindah memilihnya sudah disampaikan kepada pemilih pada saat mereka mengurus pindah memilih. Tapi C pemberitahuan akan kita mulai tanggal 8. Tanggal 9, hari terakhir nanti KPPS kita akan mengumumkan kepada pemilih di TPS-nya soal jadwal, soal soal tempat dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu semua, penting kami sampaikan bahwa TPS atau lokasi TPS kita hari ini itu masih sifatnya rancangan. Ini biar tidak ada persoalan di kemudian hari, baik antar sesama penyelenggara pemilu maupun antar saksi, bahwa lokasi TPS itu ditentukan oleh PPS bersama dengan KPPS pada hari H. Bahkan di hari H dimungkinkan bergeser karena sesuatu dan lain hal. Ini penting, karena KPU Kabupaten Kota tidak pernah mengeluarkan SK lokasi TPS sampai sekarang. TPS itu finalnya adalah di hari H. Tanggal di mana TPS itu di hari H dilaksanakan, dimulai jam 7 itu berarti di sanalah finalnya. Sekarang kita merancang menginformasikan soal rancangannya karena biar berbagai pihak tahu, oh kira-kira rancangan TPS sekian taruhnya di sini, TPS di tempat saya taruhnya di sini. Kalau TPS-nya tidak aksesabilitas, tidak inklusi, minta untuk digeser saja. Karena pemilu kita ini adalah pemilu aksesabilitas dan pemilu inklusi. Orang di bawah soalnya kan hanya soal sewa tempat. Tapi KPU yang dihujat soal kita dianggap tidak berpihak kepada kelompok disabilitas. Seluruh TPS itu harus mampu diakses oleh siapapun dalam kondisi apapun. Soal pengertian, kalau soal pemungutan ini sudah paham kita, bahwa proses pemungutan suara itu dilakukan di TPS dengan cara mencoblos dengan alat coblos di dalam bilik suara. Jadi kalau dicoblos tidak menggunakan alat coblos, surat suaranya tidak sah. Kalau dicoblos di luar TPS atau ada surat suara yang tercoblos, maka dipastikan bukan surat suara di dalam TPS. Maka tidak usah diributkan, dipastikan itu hanya mau membuat keributan menjelang pemilu. Soal penghitungan suara ini perdebatan sore hari, di malam hari. Penghitungan suara, prosesnya adalah menghitung suara sah dan tidak sah. Surat suara yang digunakan, surat suara yang keliru coblos, surat suara yang tidak terpakai, kan begitu. Di dalam keputusan MK ini dimungkinkan berlangsung sampai jam 12.15 Februari. Artinya di esok hari jam 12 itu masih dimungkinkan berlangsung penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan proses membuat salinan? Mungkinkah lewat sampai jam 3 sore? Ya mungkin. Namanya kita baru selesai penghitungan suara jam 12 tanggal 15. Kita selesai penghitungan, salinannya kan belum selesai. Dibuat dulu salinannya. Gak ada batasan, pokoknya dibuat sampai selesai, digandakan baru diserahkan ke saksi. Kemudian soal pemilih. Pemilih ini ada 3 kategori. Namun ketiga kategori ini semuanya wajib memiliki KTP elektronik. Ketentuannya mana? Silahkan dilihat di dalam pasal 348 ayat 1 Undang-Undang 7 2017. Pemilih yang berhak
menggunakan hak pilih itu adalah pemegang KTP elektronik yang terdaftar di dalam DPT, pemegang KTP elektronik yang terdaftar di dalam DPTB, pemegang KTP elektronik yang didaftarkan di dalam DPK. Terakhir, penduduk yang sudah memiliki hak pilih. Di pasal berikutnya dijelaskan penduduk yang sudah memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilih sepanjang dia memegang KTP. Artinya apa? Apapun kategorinya pemilih itu wajib ada KTP. Dispensasi yang diberikan oleh KPU, kalau dia tidak bisa bawa KTP elektroniknya, dia bisa memperlihatkan fotokopinya, bisa memperlihatkan KTP elektronik digital, bisa memperlihatkan foto KTP-nya, di foto KTP itu, yang cetak seragam spanduk damai, yang bawa KTPS, boleh, Mas Anda, boleh, silakan saja, atau nyobek baju motifnya KTP-nya sendiri, boleh dipakai itu, boleh foto KTP. Atau dokumen kependudukan yang ada foto, ada nama, ada nik. Paspor bagaimana? Ada niknya enggak? Ada namanya tidak? Ada fotonya tidak? Bisa dipakai. SIM bagaimana? SIM ada nik tidak? Tidak. Namanya ada SIM namanya. Pak Usman pun ada SIM. Sama kita cari apakah SIM itu ada nik? Kalau tidak ada berarti nggak bisa dipakai. Surat nikah bagaimana? Ini bagi orang yang umur 15 tahun. Dia sudah menikah. Dia ingin mencoblos di TPS. Bolehkah? Boleh. KTP-nya kan belum ada. Surat nikahnya bawa. Sepanjang surat nikah ada nama, ada nik, ada foto. Termasuk dokumen identitas kependudukan. Nah, Bapak Ibu pasti saya yakin tidak semuanya belum pernah melihat identitas kependudukan. Sekarang kan tak ada lagi suket perekaman. Ya nggak apa-apa, ada bukti. Bolehkah identitas kependudukan itu dibawa ke TPS? Boleh. Dan ada datanya, ada fotonya. Jadi Bapak Ibu saksi sampaikan kepada PPI untuk bawa KTP dan bawa dokumen lainnya. Bapak Ibu semua, hari ini kita mengatur jadwal kedatangan pemilih ke TPS. Ini tujuannya adalah agar porsi surat suaranya clear. Kalau pemilih datang tidak sesuai jadwal bagaimana? Masih tetap wajib kami layani. Tapi kenapa ini penting diatur? Agar nanti tidak jadi persoalan ketika di siang hari ada pemilih DPT datang ke TPS, surat suara habis. Kalau pemilih DPTB dan pemilih DPK dapat dilayani di sebuah TPS sepanjang surat suara masih tersedia. Saya contohkan, pemilih DPK itu datang ke TPS memilih jam 12 sampai jam 1. Jadi kalaupun misalnya bupati, dia pemilih DPK, dia tidak bisa dilayani pagi hari. Termasuk ketua partai sekalipun. Tetap dilayani jam 12 sampai jam 1. Dasarnya apa? Undang-undang. Nah, ternyata dia datang jam setengah 1, surat suara habis. Bisakah dia dilayani? Tidak. Surat-surat sudah habis. Maka caranya adalah dia diarahkan memilih di TPS lainnya di dalam wilayah Nagari tersebut. Nah, contohkan, Nagari Turanji Hulu ada 29 TPS. Dia datang ke TPS 17. Ternyata surat suara habis. Ini pemilih DPK. Maka nanti KPPS sarankan, ayo Bapak pilih di TPS 18. Habis juga TPS 19.
TPS 20 sampai 29 dan digelengkok. Seperti itu. Apakah dia boleh memilih di TPS di negara spesial, negara yang berbeda? Tidak. Dia hanya boleh pemilih DPK hanya boleh memilih di dalam nagari sesuai alamatnya di dalam KTP. Pemegang KTP elektronik dapat memilih di TPS tempat dia terdaftar atau di TPS di dalam nagarinya sesuai alamat KTP. Jadi kalau ada orang menantu Bapak Ibu semua KTP-nya Jakarta, disuruh pulang karena Bapak Ibu caleg, KTP-nya masih Jakarta, dia tidak urus pindah memilih, Bapak Ibu paksakan ke TPS dia untuk memilih, maka dipastikan itu salah. TPS-nya akan dilakukan PSU, pemungutan suara ulang lagi. Maka suara yang kemarin Bapak Ibu dapatkan bisa jadi berkurang. Karena pemilih sudah tidak mau lagi datang ke TPS PSU. Biasanya seperti itu. Maka bagaimana cara antisipasi jangan PSU? Tertibkan soal pemilih. Saksi dibutuhkan paham soal ini. Kenapa KPPS pada saat saksi datang ke TPS, KPPS itu menyerahkan DPT dan DPTB? Kenapa kita sarankan saksi di TPS itu adalah orang yang berasal dari TPS itu, supaya hal-hal yang berkaitan dengan pemilih tidak terjadi. Jadi kalau ada orang yang salah datang ke TPS, lalu dilayani oleh KPPS, konsekuensinya adalah PSU. Soal saksi, Bapak Ibu, tidak ada perubahan signifikan pengaturan tentang saksi. Saksi datang ke TPS wajib bawa mandat. Mandatnya oleh siapa? Oleh DPD, apa namanya, kalau di tingkat kabupaten, DPC ya, DPC tingkat kabupaten. Kalau partai politik dimandatkan oleh kepengurusan tingkat kabupaten. Bagaimana kalau dua saksi datang ke TPS dari partai yang sama? Satu saksinya dikasih mandat oleh DPC tingkat kabupaten. Yang satunya dikasih mandat oleh DPW. Mana yang diterima oleh KPPS? Yang diterima oleh KPPS itu adalah yang dikasih mandat oleh DPC. Kecuali mandat dari DPW itu berbunyi bahwa mandat yang dikeluarkan oleh DPC tidak berlaku lagi. Bolehkah saksi paslon dan saksi partai orang yang sama? Boleh, sepanjang orang yang sama itu membawa dua mandat sekaligus, mandat partai dan mandat paslon. Tapi kalau dia cuma bawa satu mandat, maka dia hanya dapat satu mandat saja. Nah, di bagian kanan sengaja kami tuliskan, uraikan, kira-kira saksi itu dapat apa? Di sini ada saksi paslon. Kalau saksi paslon datang ke TPS, dia hanya dapat C hasil salinan paslon. Jadi jangan minta C hasil salinan DPR. Teman-teman kan cuma mandat saksi, pegang mandat saksi untuk ini, untuk paslon. Jadi kalau dia itu adalah pemegang mandat untuk DPD, maka dia cuma dapat C hasil salinan DPD. Nah, partai, kenapa dia dapat 3? Karena partai politik itu adalah peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota. Itulah kenapa saksi partai kalau datang ke TPS dia bawa C hasil salinan 3 jenis pemilihan. Jadi kalau dia saksi partai kembali ke kantor atau kembali ke
koordinator kecamatan misalnya, dia hanya bawa satu C hasil kabupaten saja, jangan dibayar uang saksinya dulu. Karena dia kewajibannya adalah 3 jenis pemilihan. Dalam penghitungan suara di TPS itu dimulai dari presiden, dilanjutkan dengan DPR, dilanjutkan dengan DPD, baru DPRD provinsi, baru DPRD kabupaten kota. Bapak Ibu saksi, mohon jangan dipaksa KPPS untuk mendahulukan DPRD kabupaten kota, menyalahi prosedur. Kapan berakhir pemungutan suara? Apakah tepat jam 1? Atau boleh lewat sedikit waktunya? Jawabannya adalah boleh lewat sedikit sepanjang masih ada antrian di TPS. Jadi kalau tidak ada antrian, maka jam 1 tutup. Ada juga pertanyaan, bagaimana kalau pemungutan suara sudahnya jam 10? Pemilihan PTM sudah jam 10. Bolehkah jam 11 kita mulai penghitungan suara? Jawabannya tidak boleh. Suara sah dan tidak sah untuk varian modelnya banyak sekali. Suara sah itu ada 16 model. Artinya KPU memiliki prinsip bahwa suara sah, suara yang dicoblos oleh pemilih sedapat mungkin tidak merugikan partai politik. Sepanjang dicoblos di dalam kolom tertentu, kolom partai tertentu, maka suaranya tetap sah. Hanya saja peruntukan sahnya ini yang diatur berbeda. Contoh begini, dicoblos dalam partai durian, calegnya ada 12. Di sana dicoblos caleg nomor 1, nomor 2, nomor 3. Suaranya sah untuk partai. Dicoblos partai durian, lambang partai durian, dicoblos caleg nomor urut 9. Suaranya sah untuk partai. Dicoblos nomor urut 1, calegnya nomor urut 1. Dicoblos nomor urut 2, calegnya sudah TNS. Tapi pada mana ada yang TMS kan? Ada. Calegnya udah TMS nih. Suaranya sah apa tidak? Sah untuk caleg nomor urut 1. Tadi kan 1. Nomor urut 2 dicoblos juga. Nomor urut 2 calegnya ternyata sudah TMS. Maka sah untuk caleg nomor urut 1. Bagaimana kalau partainya sudah didiskualifikasi di padang pariaman? Kalau pemilih nyoblos partainya suaranya pasti tidak. Bagaimana kalau satu coblosan di partai, yang satu lagi dicoblosan di luar, tapi tidak simetris? Suaranya tidak. Saya pikir itu saja penekanan-penekanan yang perlu kami sampaikan. Penting kinerja saksi di dalam mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara. Bapak Ibu semua, pemungutan dan penghitungan suara adalah soal reputasi kita. Reputasi demokrasi atau proses pemilu yang berjalan di Sumatera Barat. Soal reputasi daerah kita, Kabupaten Padang Pariaman. Jika kita main-main mempersiapkan, jika hal ini dilakukan sembrono, tidak benar, tentu akan mencoreng nama baik daerah kita, Sumatera Barat, mencoreng daerah kita, Padang Pariaman. Tentu kewajiban kita bersama-sama bagaimana kemudian pemungutan dan penghitungan suara ini berjalan dengan baik, sehingga pemilu ini juga berjalan dengan aman dan damai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada diskusi, pertanyaan,
kita elaborasi dengan baik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.